Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan terus studi kita kristalisasi. Sudah di penghujung ini 2 Samuel, tema-tema sudah kita angkatkan 20 tema. Ini yang ke-21, kita ambil aja di pasal 23 ini, perkataan Daud yang terakhir. Ini tema yang penting karena perkataan-perkataan terakhir seseorang itu sangat penting ya. Dia nggak mungkin lagi ada waktu untuk mengatakan hal-hal yang tidak penting atau bercanda-bercanda apalagi ya. Jadi kalimat terakhir, terutama ini pelayan-pelayan Tuhan, itu sangat bermakna sekali. Nanti kita bandingkan ya perkataan Daud yang terakhir dengan perkataan Mesias sebagai anak Daud, yaitu Yesus Kristus itu yang terakhir juga ya. Mari kita melihat dulu pasal 23. Ini ada, nggak usah kita baca ayatnya ini, tapi katakan di sini Daud ini seorang yang diangkat tinggi, ya, ditinggikan oleh Tuhan sama seperti Mesias. Dia mati, bangkit, naik ke surga, ditinggikan, dan Tuhan Yesus bilang kalau aku ditinggikan dari bumi, dalam arti kalau Mesias itu mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, Yesus bilang akan tarik semua orang datang kepadaku. Jadi efek daripada ditinggikan itu nggak main-main ini. Daud juga seorang yang ditinggikan, dan Tuhan juga nanti kita lihat membuat perjanjian yang sangat penting sekali. Ini perkataan-perkataan Daud ini kita nggak bahas semua, tapi 2 hal aja lah kita ambil. Setelah itu kita nanti bandingkan dengan perkataan terakhir daripada Mesias itu, ya, sebagai anak Daud. 2 hal ini, yang pertama kita melihat dulu di ayat 5. Dikatakan di sini, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Tuhan, sebab Dia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, ya. Ini perjanjian kekal yang dimaksud di sini, perjanjian Tuhan dengan Daud, ya, secara pribadi dan keturunannya, yaitu bahwa tahta kerajaan Israel, ya, keturunan Daud itu akan selalu memerintah di tahta kerajaan Israel. Walaupun memang ada syaratnya, jika engkau mentaati, ya, hidup seperti Daud lah. Keturunan Daud itu semuanya begitu. Ya, walaupun nanti ternyata keturunan Daud itu dibuang, ya, di Babel, Yehuda dan Benyamin itu, suku itu, tapi nanti kita melihat bahwa tahta kerajaan Israel tetap, ya, keturunan Daud yang dimaksud di situ Mesias, tahtanya selama-lamanya. Karena begini, tahta kerajaan Daud itu kan simbol dari tahta kerajaan Mesias. Nah, memang Mesias anak Daud secara jasmani, tapi kerajaan Mesias itu kita tahu dia secara dimensi lebih tinggi, ya, dimensinya surgawi. Makanya Yesus bilang kerajaanku nggak dari sini. Yesus ngomong sama Pilatus, ya, kerajaanku nggak dari sini, tapi dari dimensi yang lebih tinggi, surgawi. Dan ini akan terus selama-lamanya, ya. Yesaya 9 ayat 6 atau 7 itu dikatakan bahwa pemerintahannya, perluasan daripada pemerintahannya itu tidak berkesudahan. Dikatakan dalam bahasa Inggris itu, of the increase of his government there will be no end. Tidak ada akhir daripada pemerintahan Mesias ini. Jadi perjanjian Daud itu, ya, sekalipun ini masih simbol, ya, bahwa tahta kerajaan Israel, ya, keturunanmu akan terus memerintah di tahta kerajaan Israel. Tapi, dan kita tahu kenyataannya sekarang sudah, artinya Israel sudah dibuang, bahkan 2000 tahun dia kehilangan tanah perjanjiannya itu. Tapi janji Tuhan tetap digenapi, ya, perjanjian Tuhan terhadap Daud, dalam arti anak Daud itu yaitu Mesias, ya. Jadi dikatakan di sini bahwa Daud dan keturunannya akan terus memerintah tahta, ya, akan terus memerintah kerajaan Israel. Tapi pengertiannya keturunan Daud itu haruslah yang tunggal itu, bukan keturunan-keturunan. Karena kalau keturunan nanti Israel sudah sempat dibuang, ya.
kerajaan Israel nanti kalaupun ditegakkan bukan kerajaan jasmani. Karena yang lama sudah yang simbol itu kalau udah datang realitanya, yang simbolnya nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ada bait suci jasmani, nggak perlu lagi ada ibadah jasmani atau sebagainya. Oh, sudah digenapi. Nanti kita lihat makanya. Jadi pengertian tahta atau keturunan Daud yang terus-menerus memerintah tahta kerajaan Israel itu harus dipahami bahwa keturunan Daud yang adalah Mesias itu, Yesus, itu akan tahtanya selama-lamanya. Kira-kira begitu ya pemahamannya. Jadi jangan kita memahami Israel kembali dalam arti simbol-simbolnya, bangun bait sucinya lagi, perayaan-perayaannya lagi, semuanya itu ya nggak lagi ya. Kalau dalam Yerusalem baru itu tidak ada lagi bait suci, tidak ada lagi yang simbol-simbol. Kalau realitanya sudah datang, ini nggak perlu lagi ya. Nah baik, dulu kita lihat yang pertama ya, itu bahwa perjanjian Tuhan terhadap Daud itu perjanjian yang digenapi di dalam Mesias ini ya. Tahta Mesias itu yang nanti selama-lamanya, tahta anak domba. Karena nggak ada dibilang nanti tahta Daud di dalam Yerusalem baru. Di dalam Yerusalem baru tahta Elohim dan tahta anak domba, maksudnya Yesus itu menunjuk ke situ. Dengan tentu semuanya Kristus yang anggota, kepala dan anggota. Oke. Jadi perjanjian dengan Daud ini luar biasa digenapi Tuhan ya di dalam Kristus Yesus itu. Kemudian poin kedua yang kita akan lihat dari perkataan terakhir Daud ini. Katakan di sini ayat yang ketiga. Apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, ya, adil itu istilah Ibraninya di situ sadik ya, just, righteous atau lawful, sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan, nggak memerintah sembarangan. Dikatakan bahkan memerintah dengan takut akan Tuhan. Itu takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan, ya. Banyak orang kan dikasih kekuasaan, dia menyalahgunakan kekuasaannya itu. Entah menyalahgunakannya itu dengan cara berbuat tidak adil, atau bahkan menyalahgunakan itu kekuasaannya dalam hal keuangan, atau menyalahkan kekuasaannya itu dengan macam-macam lah ya. Karena orang itu ketahuan siapa dia itu, kualitasnya itu, kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau dia belum dikasih kekuasaan, biasanya baik-baik aja dia. Saya beri contoh lah ya. Saya melayani kan bersama dengan teman-teman tuh dari zaman mahasiswa. Tahun 80-an, 1980. Ya, Fakultas Teknik itu. Nah, itu teman-teman saya ya, kita rata-rata mahasiswa kan ya biasalah ya. Nggak banyak yang dari kalangan orang kaya gitu atau apa, biasa-biasa aja. Ya kita melayani nggak punya apa-apa. Ya, waktu itu di UI nggak boleh ada masuk pembicara dari luar. Jadi kita harus di antara kita aja khotbah ya. Kita kebetulan Fakultas Teknik itu merintis ya. Jadi banyaklah kami melayani bersama-sama apa adanya. Ya kira-kira kita ini bersaudara lah ya. Saling mendukung, uang pun terbatas, apapun terbatas ya. Kalau mau retreat, pokoknya kita sehati sepikir lah ya. Karena nggak ada apa-apa. Mau apa yang mau direbutin ya. Kemudian berapa puluh tahun kemudian, barangkali 20 atau 30 tahun, mulailah ya. Udah pada lulus, sudah mulai ada uang, mulai ada kekuasaan. Sekali waktu saya ketemu sama teman ya. Saya sedang minta tolong, waktu itu sedang mau minjam gedung. Saya lihat gayanya udah langsung berubah. Ya. Saya datang pun saya kayak nggak dianggap teman. Kayak udah kekuasaan, tempat duduknya udah beda gitu. Dengan saya lihat, oh ya rupanya beginilah ya. Bahkan teman saya, pembimbing saya, dia bilang, nah saya jujur aja dengan kamu katanya. Karena saya nggak bisa ini. Ya menikah dengan orang yang mencintai Tuhan dalam arti pelayanan gitu ada. Ya saya harus ini dan saya harus sekarang cari banyak uang. Ya memang dia kekuasaannya besar. Di perusahaannya itu yang perusahaannya besar internasional. Saya melihat kenapa ya, orang itu baru ketahuan. Itu dua-dua orang, bahkan yang ketiga ini orang yang kami udah bahkan hidup bersama, satu dompet katakanlah begitu.
melayani, merintis ke satu kota tertentu. Sama-sama di sana makan. Pernah kami makan, ya istilahnya satu telur bagi dua. Tapi begitu dia punya kekuasaan, sekarang saya datang disuruh tunggu, saya hampir lama sekali, hampir 1 jam saya nunggu hanya untuk ketemu dia. Inilah, jadi kekuasaan itu membuat orang berubah, dia ketahuan lah aslinya. Oh gitu rupanya dia, ya. Selama ini kalau nggak punya kekuasaan, ya udah kita berteman, ya. Nah ini kalau Daud bilang di sini, memerintah itu dengan takut akan Tuhan, tidak menyalahgunakan kekuasaan lah, ya, dengan benar, dengan lawful, ya. Tetap kita bersahabat. Kalau emang yang satu mendapat kekuasaan, ya tetap aja. Ini ketahuan lah. Jadi memang nggak siap, banyak orang nggak siap diberikan kekuasaan itu, ya, nggak siap sama sekali, ya. Dan memang dalam gereja itu sebenarnya, ya, tidak ada tahta yang seperti tahta atau kursi Musa yang dalam Matius 23 itu. Kita udah bahas itu. Oke lah, sekarang kita langsung aja terapkan kepada perkataan terakhir Mesias, yaitu Yesus itu, ya. Itu ada tercatat di Injil Yohanes, ya, dikatakan pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini perkataan terakhir dari Mesias itu. Sudah selesai. Nah, ini sangat penting sekali. Oh, ini sangat penting sekali. Banyak nih pelayan Tuhan tidak tahu ini artinya apa ini. Kalau kita lihat, ya, istilah Yunani ini tetelestai. Itu beda dengan teteleka yang dipakai Paulus. Di sini Paulus bilang, aku telah mencapai 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mencapai garis akhir. Finish, ya. Itu teteleka, istilah Yunani yang dipakai Paulus. Teteleka itu beda dengan tetelestai, walaupun berasal dari kata kerja yang sama, teleo, ya, artinya mengakhiri, menggenapi, complete, ya, finish, mencapai garis akhir. Tapi dia beda. Nah ini seorang yang ahli bahasa lah, saya bilang, direct prince ini. Dia bilang tetelesta itu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia begini, completely complete. Artinya sempurna, sesempurna-sempurnanya. Terus itu finish, ya, completely complete, perfectly perfect. Ini yang atas tadi yang complete, ini sempurna, ya, sempurna, sesempurna-sempurnanya. Artinya sempurnalah, ya. Tapi kalau Paulus pakai teteleka itu berarti dia mengakhiri dengan baik kehidupannya. Tapi bukan berarti sempurna yang seperti yang Yesus ini, ya. Jadi apa yang Yesus katakan sempurna atau selesai dengan komplit, dengan sempurna, itu apa? Itu yang penting, ya. Ada banyak orang penebusan, ya betul, ya, itu penebusan apa semuanya. Tapi masih ada hal yang, karena gini, Yesus datang itu dia bukan merombak hukum Taurat atau perjanjian lama itu. Yesus menyambung sebenarnya. Perjanjian lama itu udah gagal oleh orang Israel, ya. Kemudian Yesus datang membangun suatu perjanjian baru, ya, dengan nomor pilihan tentunya, ya. Itu di malam terakhir itu dia membangun, memulai suatu perjanjian baru. Inilah darah cawan roti itu tubuhnya dipecahkan, cawan itu darahnya. Inilah darah atau cawan perjanjian baru. Nah, orang harus tahu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, ini dalam kekristenan ini kacau ini. Kalau ditanya perjanjian baru aja apa, nggak tahu. Padahal itu jelas dalam dalam Yeremia 31 ayat 31 yang dikutip Paulus di Ibrani 8. Perjanjian baru itu dia bersifat batinia. Jadi kalau di sini perjanjian lama itu, nah ini saya sebut, ya, ada 3 hal, ya, setidaknya perjanjian lama itu. Apanya? Sifat sifat dasar lah, ya. Perjanjian lama itu simbol. Itu satu dulu. Perjanjian lama itu nubuat, artinya menunjuk kepada nanti realitanya. Perjanjian lama itu bayangan. Kalau Kolose 2 ayat 17 dia dibilang, yang saya baca dulu sebentar di sini, ya. Kolose 2 ayat 17. Coba dulu kita lihat.
Kolose 2 ayat 17. Ini saya baca ayat pakai ILT ya. Dibilang itu hal makanan, minuman, hari raya, apa semuanya itu bulan baru, hari-hari Sabat. Itu katanya yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang. Tapi wujudnya adalah Kristus. Kristus itu realita. Makanya Yesus bilang, I am the reality. Jadi perjanjian lama tuh yang bersifat simbol, nubuat, bayangan, ya hukum Taurat itu juga berupa seperti itu yang sudah digenapi secara sempurna oleh Yesus. Ya sudah, aku datang bukan merombak hukum Taurat atau merombak perjanjian lama, enggak, tapi menyempurnakan, menggenapinya. Setelah itu, ketika Yesus mengadakan perjanjian baru, udah beda dengan perjanjian ini, maka jangan lagi dibawa-bawa hukum perpuluhan ke sini, dibawa-bawa lagi hukum buah sulung ke sini, dibawa-bawa lagi konsep ibadah yang di sini, yang merupakan ibadah rumah Tuhan misalnya. Rumah Tuhan di sini betul memang gedung, itu baik suci rumah Tuhan. Tapi kalau di sini rumah Tuhan tuh bukan lagi gedung. Di sini baik suci itu adalah kita, gereja, orang, ya. Jadi kalau orang di dalam dunia kekristenan masih ngomong-ngomong rumah Tuhan itu gedung denominasi, harus ibadah di situ, harus bayar perpuluhan ini itu, harus bikin buah sulung begini, harus ikut atur agama ini, harus begini. Itu tanda bahwa dia sama sekali nggak paham ini perkataan Yesus tetelestai. Ya, ada yang bilang doktor ini, dosen saya, doktor itu sekolah teologinya bagus itu, pintar orangnya. Tapi saya tahu dia butuh duit. Dia ngomongnya begini, kalau perpuluhan hukum itu masih tetap berlaku di sini. Jadi Yesus bilang tetelestai sudah digenapi. Belum katanya, seolah-olah begitulah kira-kira ngomong. Saya nggak ngerti apakah dia itu paham yang diucapkannya itu atau tidak. Ya karena orang kalau udah cinta uang, udah pengen duit, itu matanya udah gelap, nggak bisa lagi melihat. Kayak Bileam juga begitu. Dia nggak bisa lihat lagi malaikat yang mau pedang itu, yang mau menghantam dia. Itu malah keledai bisa ngelihat. Oh iya, ada awas, kita jangan ke sana. Orang kalau mata duit itu gelap, menggelapkan orang. Jadi dalam dunia kekristenan, ini merajalela nih yang lahiriah, ya. Ya baik suci pengertian rumah Tuhan juga lahiriah, ibadah juga lahiriah. Kayak Yesus bilang kan ibadahnya sekarang nggak lagi sama perempuan Samaria, nggak lagi di gedung ini, gedung itu, gunung ini, aturan ini, nggak lagi itu. Ibadah itu adalah dalam roh dan kebenaran, karena di sini hukumnya udah hukum Kristus, hukum roh pemberi hayat. Jadi kalau orang dalam melakukan ibadah di sini, itu arti dalam perjanjian baru, itu artinya mengikuti pimpinan Kristus di dalam batin. Batinnya ya, enggak sama sekali, tidak ritual, tidak agamawi. Ini dalam dunia kekristenan ini, wow, bisa dibilang mayoritas itu sebenarnya para pemimpin agama itu agamawi banget. Harus ini, harus itu, begini, begitu. Kalau mau diberkati, harus ada perjanjian berkat lagi. Dibikin lagi perjanjian lagi yang baru. Perjanjian berkat katanya. Kalau mau diberkati, harus doa baca Alkitab, harus begini, nanti yang kelima perpuluhan. Datang, ada lagi yang mengancam bahkan. Kalau engkau tidak datang ke gedung denominasi, atau dia bilangnya gereja, karena sakit hati sama pendeta, engkau mendatangkan kutuk atas dirimu sendiri. Waduh, mengancam lah ini pemimpin agamawi ini. Kalau saya sebut namanya ini pasti sudah tahu, kalau dia pemimpin hebat dalam kekristenan, dalam arti pengikutnya 20 ribuan kayaknya. Punya gedung sendiri, dia orang kaya. Punya sekolah teologi sendiri, punya sinode sendiri. Dia ngomong begini nih, yang ngancam umat Tuhan. Dia nggak ngerti. Yesus bilang, it is finished, sudah selesai. Artinya simbol perjanjian lama yang adalah simbol, udah digenapi, udah selesai. Realitanya udah datang. Perjanjian lama adalah nubuat, udah digenapi. Yesus lah itu nubuatnya itu. Perjanjian lama sebagai bayangan, udah realitanya udah datang, nggak bayangan lagi. Jadi sekarang ini kita mulailah yang baru. Ibadah yang baru, pengertian yang baru. Di sini Israel itu simbol umat Tuhan. Di sini gereja kan. Israel itu jasmani sekali. Tanah perjanjian itulah warisannya. Kita di sini warisannya adalah kepenuhan Kristus. Kemudian peperangannya, perangan jasmani, ya. Ada 7 bangsa itu. Di sini peperangannya rohani. Ada di sini senjatanya, ya, pedang, ya. Kalau di sini senjatanya pedang roh, ya. Firman Tuhan, ya, pedang roh. Ada perisai, ketopong, macam-macam ya, Efesus 6. Kemudian di sini bait sucinya itu gedung. Di sini bait sucinya orang.
Kalau ini sudah tapi emang nggak paham. Dunia kekristenan sudah tidak paham ya. Perkataan Yesus yang terakhir itu. It is finished. Tetelestai. Completely complete, perfectly perfect. Apanya yang selesai? Ininya Nino. Perjanjian lama sebagai simbol, perjanjian lama sebagai bayangan, perjanjian lama sebagai nubuat, itu yang selesai di situ, di kayu salib itu. Nah, kalau di sini jangan bicara lagi, karena hukum di sini hukum Taurat, di sini hukum Roh. Itu kitab Ibrani ngebanding-banding itu. Tapi gini persoalannya, kadang-kadang ini ya, bisa jadi emang para pemimpin agamawi itu emang nggak ngerti. Tapi bisa jadi dia tahu. Hanya, karena dia bangun denominasi, nggak bangun gereja, bangun denominasi, pasti dia butuh duit. Butuh gedung, fasilitas. Karena dia juga udah jadikan pendeta sebagai profesi, butuh gaji. Gaji orang-orang ini semua apa? Itu gereja mula-mula nggak pada butuh begitu. Uang-uang dikumpulin, dikasih sama janda-janda, orang miskin. Kebutuhan-kebutuhan itu orang nggak ada gedung. Ya, 200 tahun pertama gereja mula-mula nggak pakai gedung, nggak ada gedung. Nah jadi, saya melihat kenapa peraturan-peraturan lahiriah yang adalah simbol, yang bayangan, yang adalah nubuat dalam perjanjian lama hanya merupakan yang sementara lah gitu. Kenapa dibawa-bawa ke sini? Tapi yang dibawanya tentu yang enak lah, nggak potong-potong domba. Karena katanya udah digenapin ya. Tapi yang enak lah. Kalau perpuluhan kan enak, ngumpulin duit. Menarik. Ini para pemimpin denominasi ini menarik jiwa kepada dirinya dan menarik uangnya juga. Itulah yang dibilang ajaran Nikolaus, Bileam, Jezebel. Merampas otoritas. Nanti itu ada urusan, tapi gini, enggak perlulah kita menghakimi dalam arti begini. Enggak, dalam kekristenan itu banyak kok yang dipanggil. Yang melayani Tuhan, yang pokoknya yang hebat-hebat itu banyak yang dipanggil aja. Tapi yang dipilih itu sedikit memang. Orang-orang pilihan itu tentu tidak ambil bagian dalam ajaran Nikolaus, Bileam, dan Jezebel. Orang-orang pilihan Tuhan ini yang sederhana ini dia mengikuti pimpinan Kristus dalam batin yang ya sederhana, barangkali sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, supaya sederhana aja. Tapi dia menjalani hidup Kristus itu. Hidupnya bukannya dia lagi, tapi Kristus. Tapi kalau dalam dunia kekristenan yang begitu lahiriah, kemuliaannya manusia, kadang-kadang bertarung antara, ini nggak mungkin lagi mengikuti pimpinan Roh, nggak mungkin lagi. Ajarannya pun begitu, prakteknya pun begitu, ya. Karena sudah jadi ajaran itu. Perpuluhan sudah jadi ajaran, buah sulung jadi ajaran, Jezebel juga jadi ajaran. Katanya wajar lah kita di sini harus pemimpin harus punya posisi dan sebagainya. Kursi Musa itu sudah jadi ajaran, sudah dibenarkan lah, ya. Malah dia bingung, kok gereja kalau nggak ada pemimpin, nggak ada jabatan, bagaimana? Padahal di gereja mula-mula nggak ada jabatan, nggak ada kursi Musa. Yesus sudah bilang jelas, di antara kalian jangan ada seorang pun jadi pemimpin, aku pemimpinmu. Jangan disebut rabi, aku rabimu. Jangan kau disebut bapak, aku bapakmu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau sekarang ngomong begitu, dunia kekristenan bisa nggak ngerti. Karena memang dia sudah masuk kejebak dalam satu sistem, berpikir dalam sistem, sehingga dia nggak bisa mengerti di luar itu. Ya. Kalau ada orang tuh pandai itu yang bikin ini kalau mudah-mudahan ini saya gambar ini sebentar ya, supaya saudara bisa ini saya gambarnya cepat ini ya. Mudah-mudahan ini enggak sengaja ini saya bikin begini. Ini ada berapa titik ini ya? Coba dulu ya. Ini penting sekali soalnya nih. Ini ada 6 poin. Mudah-mudahan ini kelihatan nih. 6 poin. Saudara harus menarik satu kali garis tanpa mengangkatnya, tapi harus kena ke semua titik ini. Kalau saudara mulai dari sini tarik garisnya ya. Kalau saya coba pakai warna ini, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Nih, sorry ini nggak saya siapin ini, tapi ini penting. 1, 2, 3, 4. 4 kali aja, tapi 4 tarik 4 garis ya. Ada satu ketinggalan. Kalau saya tarik dari sini 1, 2, 3, 4, ada satu yang ketinggalan. Ya. Tapi kalau saya
outside the box, ya, berpikir atau di luar sistem kekristenan, di luar dunia kekristenan, saudara kan bisa tarik gini. Satu, tarik ini keluar ya. Dua, tarik ke sini. Tiga, tarik ke sini. Mana? Satu lagi. Empat ya. Empat. Atau ke sini ya. Sama. Kena semua. Satu, dua, tiga, empat, ini dia. Kena semua. 4 kali tarik. Ya. 4 kali. Mudah-mudahan itu paham. Maksudnya begini semua di situ. Di sini ada kebenaran yang penting nih, walaupun kita bicara secara matematis begini. Yaitu bahwa kalau orang berpikir atau orang menjadi bagian dalam dunia kekristenan, berpikir dalam sistem kekristenan, berpikir dalam agama kekristenan itu, dia tidak akan ngerti perkataan yang disampaikan oleh, yang saya yakin ini firman Tuhan ya, nggak ngerti. Dia tidak ngerti bahwa dalam perjanjian baru tidak ada jabatan. Dia tidak ngerti bahwa dalam perjanjian baru tidak boleh orang tarik murid kepada dirinya. Tidak boleh orang tarik uang kepada dirinya. Tidak boleh orang bangun-bangun gedung untuk apalagi nanti atas nama dirinya lagi. Ya. Tidak boleh itu. Ya. Karena, tapi tidak akan ngerti. Oh, kita butuh gini kok, kita butuh. Tidak bisa. Ya. Karena pikirannya di dalam box. Ya. Kalau harus di luar, tarik dulu. 1, 2, 3, 4, kena semua nih. 4 kali tarik, garis, kena semua. Jadi memang susah, ya, memang susah. Ya. Tidak mungkin paham. Tapi memang saya bicara ini untuk umat pilihan Tuhan saja. Peneguhan lah bagi umat pilihan Tuhan. Bahwa di dalam mengikut Tuhan tidak ada bicara uang jabatan. Tidak ada itu. Tidak ada bicara-bicara gedung, tidak ada bicara-bicara rumah Tuhan yang katanya gedung ini, gedung, nggak ada itu. Perpuluhan, dalam mengikut Tuhan tidak ada bicara-bicara perpuluhan, tidak ada bicara buah sulung, apalagi narik duit sampai nggak tega banget. Bulan Januari semua gaji habis, tarik. Ya. Itu enggak. Umat pilihan Tuhan ada pengurapan dalam batinnya. Dia ngerti. Dia paham, sekalipun secara teologis kalau dia bukan pengajar ya dia nggak tahu ngebeberinnya secara sistematis, tapi dia paham. Oh iya, saya ngerti, mengikut Tuhan itu adalah mengikuti Kristus yang di dalam batin. Mengikut Tuhan itu adalah mengikuti anak domba dalam batin, kemana saja anak domba itu pergi. Ya, mengikut Tuhan itu pokoknya ibadahnya. Ada orang Kristen, dunia kekristenan biasa, pemimpin mau coba kutip Ibrani 10:25, sering saya sebut tuh. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, katanya. Itu padahal pertemuan-pertemuan itu istilah Yunannya episinagoge. Sinagoge memang pertemuan. Sinagog, tempat berkumpul, perkumpulan. Tapi kalau epi itu di atas sinagoge. Jadi pertemuan dalam dimensi tinggi. Jadi umat pilihan Tuhan itu nggak meninggalkan, dia menggenapi Ibrani 10:25. Umat pilihan Tuhan, kenapa dia menggenapi? Karena dia hidup dalam roh. Dia bertemu di alam roh. Seluruh umat pilihan Tuhan di seluruh dunia bertemu di dalam roh. Sama seperti Paulus bilang, sekalipun aku nggak ada di situ, dalam roh aku ada. Nah, kayak gitu. Ya. Sekali lagi lah, udahlah ya. Karena jangan-jangan makin saya ngomong, makin bingung. Untuk orang yang dipanggil ya, tapi untuk umat pilihan Tuhan, paham dia apa yang saya ucapkan. Karena dalam batinnya ada perkataan apa seperti amin, kayak gitu ya. Puji Tuhan lah ya, yang mengerti mengertilah, yang tidak ya sudahlah ya. Haleluya. Amin.